Hello Sobat Jagis, bosan dengan SUV zaman sekarang yang makin kesini makin lembek aja? Pengen SUV dengan esensi SUV sejati dan CBU Jepang? Ini adalah jawabannya, iya, ini adalah the all new Subaru Forester generasi kelima. Dan sebagaimana Forester sebelumnya, mobil ini itu berbeda dibandingkan rival-rivalnya yang rata-rata tuh SUV perkotaan gitu ya. Kalau kata orang tuh SUV banci gitu. Karena mobil ini selain dia berpenggerak symmetrical all-wheel drive khas Subaru, dia punya ground clearance tinggi, desain yang cenderung macho, jadi kalian bisa ajak SUV ini berpetualang kemana saja. Penasaran? Namun tentunya di Forester terbaru ini, semua teknologi terkini dari Subaru pun sudah disematkan seperti EyeSight dan lain-lainnya. Yang membuat mobil ini gak hanya tangguh, tapi juga sangat-sangat canggih. So kayak apa sih SUV terbaru dari Subaru yang siap untuk kalian ajak ke mana saja ini? Yuk kita kupas luar dalam Start Your Engine. Yes, SUV sejati. Mungkin zaman sekarang SUV sejati itu udah mulai langka ya, karena orang tuh kan suka dengan styling SUV, tapi nggak butuh kemampuan SUV yang terlalu SUV banget gitu. Makanya kebanyakan SUV sekarang kan front wheel drive, desainnya pun malah jadi sleek, kukupean gitu ya. Udah agak melenceng sebenarnya. Kalau kalian tanya, di kelas SUV medium di Indonesia, mobil mana sih yang tergolong SUV sejati? Jawabannya adalah mobil yang satu ini, iya, Subaru Forester. Sebuah medium SUV yang dari dulu memang bermain di kelas niche di Indonesia ya, karena Subaru sendiri kan adalah sebuah enthusiast brand gitu. Tapi sebenarnya value for money yang ditawarkan oleh Forester ini tuh cukup luar biasa kalau kalian mencari sebuah SUV yang beneran SUV. Karena ciri-ciri SUV sejati pastinya penggeraknya harus all-wheel drive, ground clearance harus tinggi, desainnya harus macho, dan semua itu kalian bisa temukan di sini dengan harga yang masih lebih murah dibandingkan Honda CR-V. Yang orang-orang banyak yang bilang ya kalau kayak CR-V gitu-gitu yang two-wheel drive ya, tanda kutip SUV banci gitu ya. Jadi sebenarnya value proposition-nya itu cukup menarik gitu. Nah, kita sebelumnya sudah pernah mengulas sebenarnya Subaru Forester terbaru ini. Waktu itu yang membawakan Alvin di video yang sebelah sini di studio dengan warna magnetite gray metallic ya, warna hero colornya dia. Tapi waktu itu kan baru sebatas first impression aja. Oke, kita bahas desain dulu. Dari eksteriornya si Subaru Forester generasi kelima ini mulai dari belakang seperti biasa. Secara overall siluetnya dia masih Forester banget, karena dia cenderung mengotak gitu ya, nggak ada slick, nggak ada sloping roof, nggak butuh itu di sini gitu. Jadi masih terkesan macho. Di atas antena shark fin-nya bahkan hitam doff, iya, biar lebih macho. Dan juga ada integrated roof spoiler dengan trap black stop yang sudah LED, kaca udah ada defogger, wiper juga sudah rapi. Bahkan kalian dapat stiker di bagian belakang sini seperti semua Subaru di Indonesia, made in Japan. Iya, mobil ini masih CBU utuh dari Jepang. Jadi untuk harganya yang masih lebih murah dari CR-V, harusnya tergolong cengli gitu kan. Ke bagian bawah, logo Subaru, dan untuk yang generasi terbaru ini dia Foresternya nggak pakai badge di bagian sampingnya, tapi dia di stamp langsung ke bagian belakang sini, Forester kayak gini. Jadi kesannya tuh lebih macho. Dan di bagian bawah, bumpernya sendiri juga didominasi dengan aksen cladding hitam besar, lagi-lagi kesannya macho, walaupun di bagian bawahnya itu ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapanya. Safety, udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini, dan juga udah ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah sebelah sananya. Nah, bicara soal taillights, ini sebenarnya jujur sih agak miss opportunity menurut kita ya, karena taillights dari si Forester generasi kelima ini, walaupun dia mikanya cukup gede, dan dia udah keren karena dia clear lens gitu ya, tapi yang nyala tuh kayak simple banget. Kayak lampu senjanya LED bar yang seperti ini. Simple banget gitu ya. Dan untuk urusan kayak lampu rem sudah LED dots, lampu mundur dan rear fog lamp juga sudah LED. Tapi untuk lampu seinnya dia masih bohlam biasa di bagian sininya. Dan sayang banget ininya tuh nggak
nyala ke tengah gitu ya. Jadi agak agak sia-sia gitu bagian tengah sininya. Dan banyak yang bilang bagian belakang ini mirip sama Toyota Veloz. Kalian setujukah? Komen di bawah. Lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian pilar belakang kalian melihat sebuah aksen yang membelah antara atas dengan bawah, yang artinya ini tampilannya dibikin ala floating roof. Tapi di bagian pembelahnya ini ada emblem symmetrical all-wheel drive. Ini menarik karena di bagian belakang itu nggak ada emblem symmetrical all-wheel drive-nya, tapi ditaruh di bagian pilar samping sini supaya lebih jelas gitu ya. Walaupun dengan aksen hitam ini, kaca samping ketemu kaca belakang ini, orang juga jadi banyak yang bilang makin mirip Veloz gitu. Tapi ya oke lah ya. Nah, di bagian samping sini secara dimensi juga dia pas aja, dia nggak kegedean, nggak kekecilan. Panjangnya di 4,67 meter, lebarnya di 1,83 meter, dengan tinggi di 1,73 meter. Yang artinya mobil ini lebih lebar dibandingkan tinggi, jadi proporsinya pun enak dilihatnya. Ground clearance-nya juga ada di 220 mm, yang artinya dia cukup tinggi untuk SUV medium, sehingga kalau kalian bawa off-road seperti ini, itu masih aman banget. Sisanya cukup sederhana, di atas ada roof rail yang beneran besi, jadi kalian bisa taruh roof box, taruh tent, segala macam, bisa kalian ajak overlanding. Tapi sisanya, kayak contohnya daylight opening ini pun masih hitam doff biasa, di bawah pun ada aksen cladding-cladding hitam, termasuk di bagian samping sini, yang juga ada sedikit pattern heksagonnya yang sama seperti di diffuser belakang dan di bumper depannya, serta di bagian door trim, maksudnya door handle, dia sewarna body, model grid top seperti ini, dan juga ada akses keyless entry model sentuh di bagian atas sebelah sininya. Kalau kalian pengen masuk, tinggal kalian grab aja, dia akan otomatis terbuka, jadi udah praktis. Di atas juga ada panoramik atau sunroof, ya lebih gede dibanding sunroof normal sih, tapi nggak segede panoramik, tapi at least ada. Dan di bagian spionnya, dia juga udah modern karena dia tidak dimount di pillar, dia dimount di body model pedestal, sehingga bagian depan sini blind spotnya bisa minimal. Spionnya sendiri juga piano black, jadi udah cantik, dan juga di sini juga udah ada lampu sign LED, termasuk udah ada juga blind spot warning di bagian sisi dalam spionnya sini. Jadi blind spot warningnya langsung ngadep ke pengemudi. Ini udah electric track, auto retract, electric adjustment, serta ada kamera di bagian bawah sini karena kameranya sudah 360. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Subaru Forester generasi kelima. Nah, pertama-tama dari peleknya dulu. Memang secara ukuran ini serupa aja dengan yang versi generasi sebelumnya gitu ya. Jadi dia ring 18 inci, tapi secara desain sekarang dia jadi lebih dinamis karena dia modelnya kayak mengipas gini ya, two tone polish, dan dia warnanya tuh kayak gunmetal, bukan hitam gitu. Jadi terasa lebih modis. Nah, ini sendiri bannya juga pakai Falcon ZX dengan ukuran 255/55 R18. Pengereman depan belakang sudah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBDB, traction control, semuanya sudah ada. Bahkan kan dia dilengkapi dengan Subaru X Mode. Iya, itu adalah mode berkendara off-road yang pastinya sangat berguna pada saat kalian membawa mobil ini ke tempat-tempat yang lebih menantang gitu ya. Udah khas banget dengan Subaru lah. Dan yang unik juga, kayak contohnya di bagian cladding Defender ini ada lubang, dan ini beneran functional loh. Jadi iya, seperti di Subaru WRX juga yang mereka bilang claddingnya itu ngaruh ke aerodinamika, di Forester ini juga sama. Claddingnya ini juga berpengaruh ke aerodinamika mobilnya. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Subaru All New Forester, dan jujur aja desain memang selera sih ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, Forester generasi keempat itu lebih tajam. Terutama kan yang kita dapat itu kan versi yang facelift terakhir gitu ya, yang lampunya tuh udah kayak WRX gitu. Nah, di yang iterasi terbarunya ini, dia justru malah membulat, kayak agak soft gitu ya. Nah, di bagian depan sini juga secara desain sudah mengadopsi bahasa desain terbarunya Subaru, yang juga senada dengan di beberapa lineup Subaru kedepannya, seperti All New Outback nanti juga ada unsur-unsur desain begininya. Grillnya cukup besar, didominasi dengan piano black, dan dia minim chrome. Bahkan bisa dibilang chrome-nya itu sangat minim. Itu yang kita suka. Karena selain di emblem, tidak ada aksen chrome lain di mobil ini gitu. Bahkan aksen di bagian grill tengahnya ini dia pakai warna silver. Jadi kesannya nggak yang menor gitu ya. Ke bagian bawah juga tetap ada cladding-cladding hitam, ada aksen heksagon lagi seperti di bagian samping. Dan menurut kita ini
agak unik ya. Kenapa? Karena di bagian bawah sini ada terlihat seperti fog lamp housing, tapi ini tidak untuk fog lamp, karena fog lampnya ada di bagian samping sini yang sudah LED juga. Dan uniknya, ini fog lamp housingnya nyala sampai ke housingnya. Biasanya kan nyalanya cuma fog lampnya doang, tapi ini sampai housingnya itu ada LED-nya, jadi dia full nyala segitiga yang ada di bagian sini. Cukup unik dan futuristik. Nah, ke bagian atas, headlightnya juga desainnya ya unik lagi-lagi, karena bentuknya kalau dari samping sini dia kayak buletan kayak toet, terus habis itu buletan lagi kayak toet, terus habis itu buletan lagi toet gitu. Jadi ada 3 kali toet di bagian sini gitu. Nah, di bagian atas ini untuk DRL dan lampu senja ada strip LED yang melingkar seperti ini, dan kalau DRL ada 3 titik yang terang di bagian sini. Jadi seolah lampunya tuh nyebrang walaupun dia nggak nyala di bagian tengahnya. Ada juga emboss Subaru di bagian dalam, dan sisanya di bagian sini untuk low beam dan high beam dia sudah proyektor LED yang tentunya sudah ada auto high beamnya bagian dari adasnya dia. Dan kerennya lampu ini itu bisa nengok-nengok, dan nengoknya tuh cepet gitu ya. Kalau kalian misalnya begini tuh lampu itu kayak sangat sigap dan sangat membantu pada saat malam. Tidak hanya itu, lampunya udah nengok, kalian belok masih ada corner light lagi yang cukup terang dari LED di bagian tengah sininya. Jadi lampu ini sangat canggih dan sangat ergonomis banget. Safety-nya di bagian depan udah ada kamera di bagian sebelah sininya. Dan ini logo Subarunya juga perspek seperti ini untuk menyembunyikan radar untuk sistem ADAS-nya dia. Dan di bagian atasnya juga ada kamera lagi-lagi untuk Subaru EyeSight sistem ADAS-nya dia. Dan secara overall desain dari si Subaru Forester ini, apalagi dengan warna-warna yang adventurous seperti autumn green metallic ini, membuat kita seolah lupa bahwa SUV itu harusnya seperti ini gitu ya. The real SUV itu desainnya harus maco, ground clearance harus tinggi, dan harus AWD, dan semuanya ada di mobil ini. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Subaru Forester generasi kelima. Mulai dari pintunya yang memang terasa sangat berat, karena safety juga salah satu concern Subaru, dan mobil ini masih CBU Jepang gitu kan. Termasuk kalian dapat karpet dengan emboss Subaru di bagian bawahnya. Ini pun karena Subaru sangat mementingkan ergonomi gitu ya. Egress dan ingress itu gampang banget. Kalian keluar masuk mobil ini tuh lebih mudah gitu dibanding SUV pada umumnya. Sobat Gila juga serasa duduk di baris pertama dari si Subaru All New Forester. Seperti biasa, kita kenal dulu dengan kuncinya. Yang bentuknya seperti ini, ya kuncinya sederhana seperti ini ya. Dan di sini pun ada 3 buah tombol, lock, unlock, dan untuk buka bagasi yang sudah power tailgate. Tapi lucunya, tombol unlocknya yang logo Subaru. Biasanya kan rata-rata tombol locknya gitu ya. Jadi pas kalian mau masuk mobil, pencet logo Subarunya. Nah, kita bahas soal interiornya. Mulai dari desainnya dulu. Sebenarnya desainnya ini jujur gak yang terlalu revolusioner banget dibandingkan Subaru Forester generasi yang sebelumnya gitu ya. Di bagian atas ini plastik, ini soft touch. Ini juga soft touch, ada aksen heksagonal yang sama seperti di bumper side skirt dan di diffuser belakang dengan jahitan-jahitan asli warna koper gini ya, cukup lucu. Aksennya juga stainless steel tapi di smoke, dan juga ada glove box yang sudah soft opening. Nah, ke bagian tengah, di bagian atas ini sebenarnya tuh ada sensor nih. Kalau kalian lihat dia akan nyala berkedip, dan itu menghadap ke pengemudi. Iya, karena Subaru sendiri salah satu teknologi unggulan di mobil ini adalah driver monitoring systemnya. Driver monitoring systemnya itu bisa mengenali begitu kalian masuk ke mobil ini. Jadi kalian tinggal save aja profil kalian di sini. Pas kalian masuk, itu langsung nge-scan muka kalian, dan semua settingan langsung disesuaikan ke settingan yang tersave di profilnya. Mulai dari posisi spion, posisi jok gitu ya. Semua itu tersimpan, jadi sangat praktis sekali. Sisanya, di sini kalian dapat head unit yang raksasa di bagian tengah. Dia Tesla style, jadi dia modelnya vertikal seperti ini dengan aksen piano black di bagian samping-sampingnya. Untungnya masih ada beberapa kontrol fisik, kayak contohnya tombol hazard ini masih fisik, kayak tuning knob, volume knob, ini semua juga masih fisik gitu ya. Termasuk AC climate controlnya, walaupun dia fan speed, pengaturan arah sembur yang sudah lengkap semua itu di dalam screen, tapi untuk
temperaturnya dia masih fisik, dan untuk tombol defogger depan dan belakangnya juga masih fisik. Sisanya ditaruh di layar. Di bagian bawah sini ada climate control yang tadi gue bilang, dan kalau kalian klik, kalian bisa buka kontrol yang lebih lengkapnya di sini. Mau desync, arah sembur, segala macam, max AC, auto climate juga tentunya sudah. Jadi sudah lengkap. Sisanya infotainmentnya seperti ini. Jadi di bagian atasnya itu, ini ada display untuk jam, temperatur luar, dan di bawahnya ada menu yang bisa kalian scroll. Dan ini intuitif banget ya, mulai dari ngedisplay media, ngedisplay GPS, sampai ngedisplay sudut mobil. Jadi kalau kalian lagi off-road tuh kalian bisa tahu angle mobilnya tuh berapa, temperatur minyak atau oli gitu ya, temperatur air, segala macam, sampai ke X mode-nya. Kalian bisa pilih normal atau snow dirt atau deep snow and mud. Bisa langsung kalian akses dari atas ini tanpa harus ke dalam-dalam menu. Sisanya cukup lengkap, dari contohnya sampai ke aplikasi Android Auto dan Apple CarPlay. Bahkan settingan untuk idling start stopnya pun di sini, dan sampai settingan untuk matiin traction control dan juga untuk nyala matiin auto hold-nya semua di layar. Ke bagian bawah, ini ada input-input untuk USB, ada 3.5 mm jack, dan juga di sini ada wireless charger, yang dimana sini juga ada ambient light-nya gitu ya. Jadi bisa ngecas langsung taruh handphone di sini. Ini pun lagi-lagi dibalut dengan soft pad. Jadi kalau kalian kena kaki tuh, touch point-nya tuh semuanya tuh empuk, dan juga masuk ke bagian transmisi, automatic only, PRND, dan bisa digeser ke kanan untuk manual shift mode. Memang dia transmisinya CVT Multitronic, iya, tapi at least yang kita coba sih kalau kita mainin ininya cukup asik ya. Jadi ya membantulah. Ke bagian belakang ada untuk EPB dan juga kamera. Kalau kita klik di sini kelihatan kamera 360 yang memang sekarang lagi meleot karena Alex lagi buka pintu, di belakang Alvin juga lagi buka bagasi. Tapi kameranya udah cukup oke, lengkap dengan dynamic guidance line juga. Belakang lagi, 2 buah cup holder, ada 12 volt socket yang sangat mudah dijangkau, armrest yang kalau dibuka, ini pun dalamnya lagi-lagi cukup dalam, dan ada pass-through untuk kabel kalau kalian pengen lewatin kabel. Joknya, nah ini joknya juga cukup spesial karena joknya ini didesain in collaboration dengan Japanese Medics. Iya, jadi didesain agar nggak pegel gitu ya. Memang joknya tuh enak banget, ergonomi wise dia tuh benar-benar menurut kita one of the best gitu ya. Jalan jauh pakai mobil ini ataupun off-road ke guncang-guncang itu, dia kalau dilihat cukup sederhana, tapi dia menopang badan dengan baik, dan juga secara kontrol dia pun semua sudah elektrik, bisa kalian lihat di bagian bawah. Jadi untuk kanan dan kiri dua-duanya sudah elektrik. Bahkan untuk bagian driver udah ada 2 slot memory seat, jadi udah praktis banget. Tapi kayak yang gue bilang, kalau kalian masukin profil kalian ke sini, terus begitu kalian masuk, di scan pakai driver mounted system-nya, joknya langsung ngikutin ke profil kalian. Jadi udah praktis. Joknya sendiri juga ada efek perforated, dia kulit, tapi di bagian samping-sampingnya ada aksen kayak suede gini ya. Jadi kesannya tuh mewah gitu. Dan kalau kita beralih ke bagian pengemudi, setirnya juga di sini udah dilapis kulit dengan desain ala Subaru yang khas banget. Pengaturan setir sudah bisa tilt dan teleskopik, sudah lengkap. Dan di sini juga tombol setir banyak. Iya, dari mulai sebelah kiri ini untuk audio steering switches gitu ya, source, sick track, volume, angka tutup telepon, voice command, sampai untuk mengatur MID di tengah, semua ada di bagian sebelah kiri sini. Di bagian kanan, ini baru untuk sistem ADAS-nya. Karena sistem ADAS mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control yang sudah adaptif, dan juga lane keeping assist, di sini juga sudah ada semuanya. Dan di bawah juga ada untuk mengganti drive mode. Jadi ganti drive mode nggak perlu ke menu-menu sini. Kalian bisa pilih drive mode yang SI Drive atau yang versi Sport, atau yang iDrive yang versi intelligent, yang normalnya gitu ya. Di belakangnya pun ada pedal shifter, lampu sudah auto, wiper sudah auto, speedometer masih belum full digital. Tapi di situ charmnya menurut kita, karena zaman sekarang semuanya udah beralih ke full digital. Ngelihat yang ada analog kayak gini, itu justru malah ada aura motorsportnya. Dan di tengah pun MID full color dan udah lengkap mendisplay semua yang kalian butuhkan. Di bagian kanan ada untuk buka tutup power tailgate, ada untuk ngatur ketinggian lampu depan, dan untuk bagian door trimnya itu di atas pun soft touch,
Di bawahnya lagi-lagi ada aksen jahitan yang kayak warna copper orange gitu, serta semuanya udah empuk-empuk. Power window itu sudah auto, tapi autonya memang baru bagian depan aja, belakang belum. Dan di bawah kalian dapat door pocket serta bottle holder, dan untuk audio dari mobil ini sudah dilengkapi audio dari Harman Kardon. Jadi suaranya pun sudah enak gitu ya, nggak perlu kalian upgrade lagi. Ke bagian atas, headliner dia full black ya, jadi kesannya sporty, dan di bagian tengah sini juga ada kaca tengah yang sudah auto dimming. Overhead console-nya lampu sudah LED, ada buat nyimpen kacamata kalian di bagian sini, dan ada untuk membuka. Ini kita sebutnya big sunroof aja ya, karena memang nggak yang sampai belakang, jadi nggak bisa dibilang panoramik, tapi ini sunroof yang besar sampai ke tengah baris kedua. Kita pun bisa buka. Dan dia modelnya tuh moonroof, jadi bukanya tuh ke dalam bukan keluar. Kayak gini. Jadi kalau kalian lagi outdoor, lagi di tempat-tempat yang udara segar gitu, kalian bisa buka ini untuk menambah kesegaran kabin, dan juga kebukanya full sampai ke ujung, nggak nongol kacanya. Jadi benar-benar terasa experience yang penuh. Sisanya kalian juga dapat sun visor yang dimana dua-duanya udah ada kacanya, udah ada lampunya, walaupun lampunya masih bohlam biasa, dan dua-duanya udah ada card holder, termasuk ada untuk ini. Nah, ini bakal lolos straight pipe visor test ya, karena kanan kirinya sudah ada extension untuk menghalau matahari dari samping. Sisanya untuk bagian airbag dia pun sudah lengkap, airbag depan ada, airbag samping ada, airbag curtain pun ada, jadi udah aman. Serta untuk bagian seat beltnya bahkan dia ada seat belt height adjusternya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Subaru All New Forester. Dari pintunya ini juga tetap berat ya, walaupun nggak seberat yang depan, tapi tetap terasa sangat solid gitu. Dan dia terbukanya itu hampir 90 derajat. Jadi benar-benar memudahkan sekali untuk akses keluar dan masuk dari mobil ini. Lagi-lagi ergonominya tuh juara gitu. Subaru udah mikirin semuanya. Nah, Sobat Ojekis, serasa duduk di baris kedua dari si Subaru Forester. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue. Gue tingginya 170 cm. Di sini masih ada ruangan kaki lebih dari 10 jari. Iya, yang artinya untuk sebuah medium SUV ini gede gitu ya. Termasuk joknya sendiri juga didesain dengan concave di bagian belakangnya. Jadi ini lagi-lagi menambah knee room di bagian dalam sini. Headroomnya, walaupun ini ada moonroof yang artinya ada kaca di balik dalam sini kalau kalian buka, bagian belakangnya ini masih ada 5 jari untuk tinggi gua. Jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia itu masih muat, nggak ada masalah sama sekali. Jok baris kedua, sama seperti yang depan, perforated di bagian tengah dengan sedikit aksen kayak suede gitu di bagian sininya, termasuk ada jahitan warna copper orange seperti ini, dan juga kalian dapat 3 buah headrest yang bisa di-adjust di bagian belakang sini. Kalau kita naikin, posisi duduknya enak banget. Ini joknya tuh cukup rebah ya untuk sebuah SUV medium. Memang dia nggak bisa di-adjust lebih rebah atau gimana, tapi ini defaultnya aja tuh udah terasa sangat rebah gitu. Enak banget kalau kalian misalnya pakai keluar kota gitu. Ini salah satu posisi duduk di baris kedua yang paling ergonomis. Lagi-lagi Subaru tuh mikirin banget ya soal kenyamanan dan attention to detail seperti ini. Kalau kalian bawa 3 orang, memang di bagian tengah dia masih ada sedikit hump karena kan tetap Subaru symmetrical all-wheel drive. Tapi menurut gua humpnya gak yang terlalu tinggi banget. Kalian masih bisa taruh kaki di sini gitu ya. Apalagi kalau yang duduk bocah, ini tuh masih aman banget. Kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah yang tidak ngeple, jadi dia ngelock, dan juga ada 2 buah cup holder untuk taruh minuman kalian. Pen bawa anak, ISOFIX tethering point juga bisa langsung colok di bagian sini, jadi sangat memudahkan. Termasuk fitur di bagian belakang sini, kalian dapat penyimpanan seat back pocket di kedua jok depan. Jadi kalian bisa pilih mau di kanan di kiri gitu ya. Semuanya ada 3 slot, satu yang kecilan mungkin untuk handphone, dan di tengah kalian juga dapat lubang AC yang ada 2. Jadi kanan kiri dapat lubang AC-nya sendiri, serta ada USB charging point, baik itu Type A maupun Type C sudah ada di sini gitu. Jadi udah lengkap. Door trim dari atas sampai bawah, lagi-lagi memang bagian atas untuk di belakang sini dia hard plastik, tapi at least untuk kalian taruh tangan itu empuk-empuk, lagi-lagi dengan aksen suede, dan juga ada jahitan orange, serta ada bottle holder juga di bagian bawahnya.
Walaupun sayangnya seperti yang gue bilang, kaca belakang sini itu belum auto. Jadi kaca auto cuma untuk bagian kedua kaca di depan aja. Di atas kalian dapat lampu kabin yang sudah LED, jadi udah terang dan enak gitu. Apalagi kan sunroofnya ini gede, jadi bisa benar-benar membantu kabin ini supaya nggak kerasa sempit karena kan dia headlinernya hitam. Dan juga kalian dapat kaca ketiga di bagian belakang sini yang juga lagi-lagi menambah aura kelegaan dari kabinnya. Dan kalau jok ini kurang recline, gak masalah karena Subaru juga lagi-lagi tetap rajanya ergonomi di bagian belakang sini. Kalian bisa reclining jok baris kedua dengan menggunakan strap yang ada di bagian bawah sini. Kalau kalian tarik, sekalian dorong, wih. Nah, memang harus merogoh pantat ya, tapi ya, well. Nah, kalau udah di recline seperti ini langsung jadi rebah dan enak banget. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Subaru Forester. Nah, untuk bukanya ada beberapa cara. Kalian bisa pencet tombol di dalam, kalian bisa pencet tombol di kunci, kalian bisa pencet langsung tombol di bagian belakang sini, tentunya sudah power tailgate. Atau kalian bisa pakai kick sensor yang ada di bagian kolong sini. Jadi udah praktis pas kalian lagi bawa barang-barang. Nah, pas kalian buka, ini pun kalian dapat tonneau cover dengan bentuk roll seperti ini yang tentunya praktis untuk dibuka tutup. Dan bagasinya ini pun membesar dibandingkan generasi terdahulunya ya, karena sekarang dia mencapai 512 liter, yang artinya kalau kalian pengen bawa 3 koper besar di sini ataupun 4 koper cabin itu masih masuk gitu, jadi nggak masalah. Di bawah sini tentunya masih ada underfloor storage untuk beberapa hal, dan juga masih ada lagi, kalian juga masih dapat spare tire. Jarang ya mobil sekarang, biasa kan udah dikasihnya tire repair kit aja, tapi kan mobil ini off-road sering, jadi pastinya sepertinya akan lebih terpakai lengkap dengan toolkit di bagian sininya. Sisanya, kalian juga dapat banyak amenity kayak contohnya hook-hookan di bagian sini banyak, sampai ada power outlet di sini juga ada gitu buat kalian colok-colok vacuum cleaner atau electrical lainnya. Dan kalau kalian merasa ini masih kurang gede, untuk lipat jok baris kedua itu pun sangat mudah karena dia sudah electrically operated button di bagian belakang sini. Tinggal tarik aja, langsung ngejeblak ke depan, yang langsung mengekspansikan kapasitas bagasinya all the way sampai ke baris kedua. Dan bahkan lampu-lampunya di sini sudah LED, jadi kalian kalau malam tuh terang ya kayak gini, tetap kelihatan. Serta di bagian kanan sini ada subwoofer dari sistem premium sound Harman Kardonnya. Mau nutup, tinggal kalian pencet di sini aja. Tombolnya juga nyala loh. Nice. Nah, Autojagis, akhirnya rasa penasaran kita terjawab juga karena sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Subaru All New Forester generasi kelima tahun 2025. Iya. Nah, kalau bicara soal dapur pacunya, ini juga berbeda dibandingkan pendahulunya. Karena di generasi keempat, itu kan mesinnya 2000 cc dan banyak yang komplain mobilnya tuh agak underpower gitu ya, kurang bertenaga. Di sini itu semua sudah dijawab oleh Subaru karena mesinnya sekarang menggunakan mesin 2500 cc. Mirip-mirip dengan mesin yang di Subaru Outback. Mesinnya itu tentunya boxer, iya, 4 silinder, menghasilkan tenaga 182,4 horsepower dengan torsi 247 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi Lineartronic CVT. Jadi bedanya dengan CVT biasa, kalau CVT biasa kan dia pakai belt baja gitu ya. Kalau Lineartronicnya Subaru ini pakai chain, kayak rantai baja, yang konon secara power delivery itu lebih baik dan juga secara durability itu lebih tahan lama. Nah, pertama-tama kita bahas dulu dari segi yang positifnya. Yang pertama tentunya soal peningkatan performanya. Nah, Forester terbaru ini peningkatan performanya itu terasa gitu ya dibandingkan yang pendahulunya. Walaupun gak dibilang signifikan banget gitu, tapi at least 25%-an mah ada gitu ya. Kalau kita rasain di jalan, terutama kalau kita tarik gitu ya, kita mainin paddle shiftnya gitu, peningkatannya tuh cukup kita bikin senyum gitu. Hal tersebut juga didukung dengan handling yang memadai karena berkat penggerak symmetrical all-wheel drive-nya, handlingnya juga jadi lumayan cekatan. Off-road dia cekatan, on-road kita tekuk seperti ini, itu dia berasa napak dan berasa enak banget. Dan setirnya juga terasa cukup direct, ada feedbacknya gitu ya. Jadi bikin kita pede pada saat kita lagi
bermanuver dengan SUV yang satu ini. Kemudian kalau kita lanjut lagi ke soal kaki-kaki dan bantingan, ini juga karakternya gue suka karena dia karakternya tuh kayak balance gitu ya. Beberapa mobil Subaru, sebut saja misalnya Outback, itu kan bantingannya empuk banget kayak mobil yang off-road oriented banget. Mungkin terlalu empuk untuk sebuah SUV yang tinggi. Buat wagon masih oke. Dan beberapa Subaru lain yang orientasi motorsport, dia bantingannya tentunya sangat stiff karena kan biasa dipakai buat drifting seperti BRZ dan lain-lain. Si Forester ini dia tuh berada di tengah gitu. Jadi maksudnya empuknya masih dapat, tapi stiffnya juga masih ada. Jadi benar-benar seimbang. Dan peredaman kaki-kakinya pas kalian lewatin jalan-jalan kayak speed trap, jalan rusak, itu bagus banget. Semua kehancuran di jalan itu teredam dengan sangat baik sehingga tidak mengantarkan syok ke dalam kabin yang berlebihan. Di sini dia sama sekali nggak geradakan, benar-benar dampingnya excellent. Apalagi didukung dengan posisi mengemudi yang layaknya SUV sejati. Kalian duduk dengan posisi yang lumayan commanding gitu ya. Bahkan di posisi jok paling rendah aja ini masih lumayan tinggi gitu. Dan kalian diberikan visibilitas yang jelas ke depan, ke samping, ke belakang. Karena kan ini bentuknya lumayan boxy, jadi nggak ada slopingan. Kacanya tuh nggak yang dibikin pipi-pipi ala coupe. Ini benar-benar pure adventure SUV yang secara visibilitas semua dijaga supaya mudah untuk bermanuver. Tapi yang gue suka dari sini adalah dia nggak pretentious, dia nggak gimmicky. Kalau kalian nggak suka mobil yang terlalu banyak gimmick gitu, kalian pasti akan demen dengan si Forester ini. Kenapa? Karena mobil itu nggak ada gimmicknya. Semua yang kalian dapat di kabin ini itu adalah hal-hal yang kalian butuhkan. No gimmick, iya. Bahkan speedometer aja dia masih analog, pakai jarum. Mana lagi mobil yang zaman sekarang begini gitu ya. Soal teknologi dan safety, ini juga yang dari tadi gue selalu omongin bahwa Subaru itu mungkin bisa kita julukin kayak Volvo-nya Jepang kali ya. Karena mereka nggak main-main soal ergonomi dan safety gitu. Mulai dari sistem ESC-nya yang sangat responsif sampai ke sistem ADAS-nya yang mereka sebut Subaru EyeSight, itu juga sangat-sangat akurat ya. Akurat tapi halus gitu. Semuanya tuh berasa kalau mobil ini tuh pada saat digodok, di reset, di R&D, itu nggak yang sekedar ada aja, tapi semuanya sudah dites dan sudah dicoba langsung oleh manusia, bukan oleh AI. ADAS-nya pun lengkap, sampai lane keeping assist ada, sampai forward collision ada, sampai adaptive cruise control yang ngerem dan ngegasnya halus, itu juga ada. Jadi kalau bicara soal keluar kota, mobil ini udah enak banget. Nah, kita bawa ke sedikit tanah nih. Langsung aja, no mercy. Wow. Wah. Symmetrical all-wheel drive-nya bekerja dengan baik, dan drive mode, X mode di sini pun mendisplay semuanya dengan sangat-sangat luar biasa. Kalian bisa ganti semua driving mode-nya di sini dengan sangat mudah, karena walaupun Apple CarPlay dan Android Auto-nya itu masih nyambung di sini, kalian tetap masih bisa dapat akses ke mode-mode dirt dan mud di sini dengan sangat mudah. Ground clearance mobil ini yang tinggi juga di 220 mm membuat kalian sama sekali tidak khawatir untuk bawa mobil ini ke tanah-tanah seperti ini, atau simply kalau kalian yang nginep atau tinggal di daerah-daerah yang banyak jalan rusak gitu ya. Setelah lihat tadi, gue juga membuktikan bahwa mobil ini punya approach dan departure angle yang sangat memadahi. Karena kalau kita lewat jalan-jalan yang bikin mobil ini sampai ngangkang bahkan, itu dia masih aman banget. Gak ada gejala yang mentok atau gimana, kecuali yang ekstrim banget ya. Karena kan at the end of the day ini ya medium SUV, bukan body on frame, jadi dia monocoque, unibody gitu ya. Jadi untuk sebuah SUV monocoque, ini merupakan sebuah SUV yang sangat-sangat capable sekali. Konsumsi BBM gimana? Kan mesinnya makin naik tuh cc-nya, pasti makin boros dong. Well,
karena mobil ini tidak dibekali dengan teknologi hybrid ataupun yang sejenisnya, memang harus diakui dia ya tentunya sedikit lebih boros dibandingkan yang sebelumnya. Tapi not much. Maksud gua adalah dengan peningkatan performa yang terjadi, selisih bensin dibanding versi yang 2000 cc yang sebelumnya itu sangat amat layak dan gua ngertiin. Nah, di Forester generasi kelima ini itu gua masih dapat sekitar 19 sampai 110 dengan gaya berkendara normal dan traffic yang kombinasi. Jadi ketemu macet dalam kota, ke tol sesekali tapi jarang, itu masih bisa dapat 110. Namun tentunya gak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal yang mungkin menurut gua masih bisa diimprove dari si Subaru Forester ini. Yang pertama-tama adalah soal bobot setirnya. Gua bilang tadi, kalau setirnya tuh sebenarnya feedbacknya oke, dia cukup direct gitu ya, dan sangat-sangat pede untuk kita bawa bermanuver. Tapi yang gua rasakan di kecepatan rendah, setirnya ini tuh agak terlalu enteng gitu. Saking entengnya kalian bisa belokin pakai kelingking. Memang enteng banget, terutama di kecepatan rendah. Tapi untungnya pas kalian kecepatannya tinggi, dia akan memberat seiring dengan kecepatan yang kalian itu. Kemudian yang berikutnya adalah soal yang tadi gue bilang, body roll. Memang walaupun dia monokok alias uni body, yang artinya dia jauh lebih stabil dibandingkan SUV ladder frame gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan SUV monokok lainnya, dia memang secara body roll sedikit lebih terasa gitu. Kenapa? Itu hal yang wajar karena lagi-lagi mobil ini kan didesain untuk bisa melahap semua medan. Agak ada DNA off-roadnya gitu ya. Dan bicara soal flexing, mobil ini juga pada saat kita ajak off-road, flexingnya tuh minim banget karena di bagian pintu-pintunya itu ada kuncinya. Jadi kalau kalian misalnya nutup pintu, dek gitu, dia tuh ada kayak besi yang ketemu sama sasis body dari pintunya, yang bikin bodinya jadi rigid. Iya, jadi nggak yang flexing gitu. Jadi lagi-lagi itu small attention to detail yang kita suka. Kemudian yang ketiga ya soal old school auranya. Lagi-lagi kayak yang gue bilang, mobil ini kan no gimmick. Jadi dia nggak ada hal-hal yang tidak perlu gitu ya, kayak head up display lah atau kayak massage gitu-gitu ya. Dia nggak ada yang begitu-gitu gitu. Jadi memang mobilnya terkesan seperti mobil yang keluar di tahun 2015, bukan 2025. Tapi untungnya semua esensi yang kalian butuhkan itu tercover dan didukung dengan rasa berkendara yang bisa dibilang lebih nikmat bahkan dibandingkan beberapa kompetitornya. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun review kita mengenai si Subaru All New Forester generasi kelima tahun 2025. Menurut kita, Forester sebagaimana Forester terdahulu juga gitu ya, itu memang bukan untuk semua orang, bukan untuk hal yang umum. Tapi bagi kalian yang mencari sebuah SUV dengan unsur SUV sejati, pastinya mobil ini bisa banget memenuhi semua kebutuhan kalian. Karena tampangnya yang cenderung tangguh ala-ala American SUV gitu, bikin dia cukup stand out di jalan, walaupun agak sedikit mirip Veloz. Tapi secara kemampuan berkendara, kemampuan off-road, kenyamanan, dan kecanggihan, mobil ini membuktikan bahwa dengan harga yang lebih murah dibandingkan Honda CR-V, kalian gak harus spec down atau trondolin mobil kalian. Ingat, mobil ini tuh masih CBU Jepang gitu ya. Jadi secara harga, yang dimana mobil ini dijual pada saat gias itu di sekitar 600 jutaan atas, beruntunglah orang-orang yang memesan mobil ini pada saat gias gitu ya. Sekarang memang harganya sudah sedikit naik di 730 jutaan on the road Jakarta, yang menurut kita dengan harga masih lebih murah dari Honda CR-V Hybrid, kalian dapat penggerak symmetrical all-wheel drive Subaru yang sangat jumawa, ground clearance tinggi yang bikin kalian nggak khawatir buat bawa mobil ini kemana aja, dan interior serta kenyamanan berkendara yang pastinya sangat asik untuk dinikmati dalam kota bersama dengan keluarga. Bagaimana menurut kalian mengenai Subaru Forester ini? Silahkan kalian komen di bawah, dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai Subaru, silahkan kalian check out update mereka di Instagram sebelah sini. Dan pastinya, thank you banget ke kalian sebenarnya. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Subscribe ke YouTube channel kami, dan untuk janji. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, silahkan gue sebelah sini. Supaya up to date dengan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti si Subaru Forester yang betul-betul SUV sejati ini. So gimana? Dengan 700 juta rupiah,
kalian dapat seperti ini? Apakah menurut kalian worth it atau tidak? Kalian komen langsung di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.